Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Guru hebat. Kita akan mencoba untuk mempraktekkan pengelolaan kinerja guru tahap akhir, yaitu pada pengisian refleksi. Ya, kita lakukan seperti biasa, klik pada pengelolaan kinerja. Kita buka guru sebagai pegawai. Ya, di sini kita akan menyelesaikan praktek kinerja. Setelah kita melaksanakan praktek tindak lanjut, kita akan mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Tentunya Bapak Ibu pastikan sudah melaksanakan pembinaan kinerja atau pelaksanaan tindak lanjut. Kemudian klik isi dokumen. Di sini Bapak Ibu, dalam mengisi dokumen refleksi tindak lanjut ada beberapa langkah. Di sini lakukan refleksi, capaian dan tantangan yang dialami setelah tindak lanjut. Kemudian yang terpenting, diskusikan dengan atasan, tujuannya agar lebih mudah isi formulir. Yang ketiga, lakukan upaya perbaikan. Bapak Ibu juga bisa mengklik ini, apa sih tujuan formulir ini? Di sini tujuan formulir refleksi tindak lanjut. Refleksi upaya tindak lanjut, guru menyampaikan refleksi terhadap upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan kepada atasan. Yang kedua, menyepakati upaya peningkatan. Guru dan atasan menyepakati upaya peningkatan untuk mengatasi tantangan dalam upaya tindak lanjut. Di sini kami sarankan untuk diskusi dengan atasan agar tujuan formulir ini tercapai. Klik saya mengerti. Di sini Bapak Ibu disajikan pilihan belajar. Di sini sesuai dengan isian pada pelaksanaan tindak lanjut. Di sini dokumen Bapak Ibu sudah muncul sendiri. Kemarin Ibu Siti Rohayatun sudah mengisi pilihan belajar. Di sini ini tujuan tindak lanjutnya. Kemudian ini upaya tindak lanjutnya. Ini periode tindak lanjut, kemudian dukungan yang dibutuhkan, ini terisi secara otomatis. Di sini Bapak Ibu pada refleksi disajikan beberapa pertanyaan. Di sini Bapak Ibu ada 4 pertanyaan. Bapak Ibu bisa memudahkannya atau biar mudah, Bapak Ibu bisa membuat oret-oretan terlebih dahulu. Bisa ini di-copy pada Word, kemudian diisi, baru kita turun di sini. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Di sini ada 2 pilihan belajar, ada pilihan belajar dari PMM. Bapak Ibu, jika mendapatkan inspirasi yang sama, baik dari pilihan belajar dengan upaya yang ini, atau dengan pilihan belajar dari PMM dengan upaya yang sudah dilakukan di sini, Bapak Ibu boleh mengisikan sama. Jika berbeda, Bapak Ibu silakan isikan berbeda. Untuk referensi contoh, ini misalkan Bapak Ibu membuat terlebih dahulu. Di sini Bapak Ibu, ini contoh dari guru kami sudah mengerjakan refleksi tindak lanjut pada Word, kemudian tinggal diturun pada aplikasi PMM. Ini inspirasi yang diperoleh, bisa kita kopikan. Ya, di sini maksimal 500 karakter, sehingga jika lebih dari 500 ini tidak bisa, sehingga Bapak Ibu bisa meringkasnya. Misalnya, ketika dioret-oretan itu lebih banyak. Kita ambil intinya saja. Misalnya, dari upaya tindak lanjut dapat memperjelas kebutuhan minat peserta didik dan memungkinkan pendekatan pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini misalkan kita ambil intinya dari sini.
Ya, misalkan di sini dari upaya tindak lanjut, inspirasi yang muncul untuk mengadopsi strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran berbasis proyek. Seperti ini misalkan. Kemudian yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Misalkan ini contohnya, saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Di sini guru kami ini berfokus pada perubahan praktek yang dilakukan atau yang telah dilakukan. Di sini contoh isian dari guru kami. Ini bisa kita lihat di sini. Ini. Kita kopikan. Kita ambil. Perubahan praktik yang telah dilakukan mengubah pendekatan pembelajaran di kelas menjadi lebih berpusat pada peserta didik dengan memfasilitasi murid untuk membangun pengalaman belajarnya sendiri. Perubahan lainnya yaitu pembelajaran lebih mengakomodasi kebutuhan peserta didik sesuai minat dan bakatnya dan lebih relevan dengan keseharian peserta didik. Kemudian di sini tantangan. Di sini tantangan yang paling sulit yang dilakukan atau yang dihadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Di sini guru kami itu sudah, nah di sini kalimatnya lumayan panjang. Kita bisa ambil, misalkan ini terlalu panjang, kita ambil hambatan yang berasal dari peserta didik itu sendiri. Misalnya ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga. Bapak Ibu bisa menjelaskan ini seperlunya, kita ambil intinya. Misalnya dari resistensi atau hambatan dari peserta didik. Dari kekhawatiran guru kami, misalnya, ini peserta didik yang memiliki kebiasaan tertentu, murid tidak nyaman, berarti kita ambil dari sini. Perubahan yang terjadi ternyata membuat murid tidak nyaman. Kemudian dukungan dari rekan kerja, kita ambil benang merahnya. Di sini kurangnya dukungan menghambat. Ini bisa. Atau kita ambil atas, bisa ambil yang
Ini maksudnya sama. Masih ada sedikit lagi untuk beban administrasi. Di sini misalkan di sini intinya beban administrasi menyebabkan guru tidak fokus di kelas. Atau misalkan kemudian upaya perbaikan. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar memastikan perubahan terjadi? Di sini guru kami sudah menuliskan, ya, di sini ada berkomunikasi dengan peserta didik, rekan kerja, dan seterusnya. Kita masukkan, nanti kalau tidak cukup kita kurangi. Nah, misalkan kita sampai sini. Ya, Bapak Ibu, jika sudah selesai yang pertama, kita ke yang kedua. Di sini jika dalam mempelajari atau melaksanakan tindak lanjut ternyata inspirasinya sama, Bapak Ibu bisa kopikan dari sini. Jika berbeda, Bapak Ibu tinggal tuliskan yang baru. Ya, Bapak Ibu, pastikan di sini untuk pilihan atau formulir refleksi tindak lanjut, baik di pilihan belajar maupun pilihan PMM sudah terisi. Silakan Bapak Ibu cek. Ya, itu contohnya sudah kita cek. Ya, di soal yang keempat sudah terisi. Kemudian yang pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar juga dicek lagi. Ya, pertanyaan kedua dicek. Kemudian yang ketiga. Kemudian yang keempat. Ya,
Jika sudah yakin, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Di sini ada konfirmasi seperti ini. Ya, dapat diubah jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Di sini bisa centang saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Ya, kemudian klik kumpulkan. Ya, di sini praktek pelaksanaan kinerja selesai. Bapak Ibu guru bisa mengecek di sini pelaksanaan observasi itu sudah tercentang semua. Kemudian pada isian dokumen refleksi tindak lanjut ada kolom ubah. Jika akan ubah, klik ubah. Nanti Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengubah. Jika sudah, klik kumpulkan. Sama seperti tadi, klik kumpulkan. Ya, di sini 75% praktek kinerja. Nanti akan menjadi 100 jika sudah mendapat nilai dari atasan. Jika mau dicek lagi, silakan. Ya, tinggal yang belum diselesaikan bisa sambil dilakukan.